Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, menyertai, memberkati kami. Bahkan Tuhan menolong kami supaya kami boleh hadir bersama-sama di dalam ruang Zoom ini untuk boleh belajar bersama-sama tentang satu topik yang akan kami bahas bersama. Dan kami memohon biar Tuhan menolong supaya kami boleh mengerti akan topik yang akan kami bahas. Dan terlebih bukan cuma mengerti, tetapi kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau bahas bersama-sama tentang satu topik yaitu game online. Ya. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan dulu untuk kita sekalian. Apakah ada yang tidak pernah sama sekali main game online? Ada? Ada yang tidak pernah sama sekali main game online? Kalau ada boleh dikasih tanda, angkat tangan, atau nyalakan itu speaker, mic, dan kemudian kasih tahu supaya saya tahu. Adakah yang sama sekali nggak pernah main game online? Ada? Kayaknya nggak ada ya. Jadi semua ini minimal pernah biar cuma sekali main game online. Betul? Yang mana suaranya? Betul. Betul ya. Jadi kita sekalian ini pernah bersentuhan dengan game online walaupun hanya sekali. Nah, karena teman-teman semua ini pernah main game, terutama game online, minimal sekali. Jadi saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman dulu tentang dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang disukai dari game online? Dan kemudian yang kedua, apa yang tidak disukai dari game online? Ada yang mau volunteer? Howard. Ya, jangan tahu. Ya. Apa yang disukai dari game online? Dan apa yang tidak disukai dari game online? Ya, kalau suka sih bisa main bareng teman, bareng saudara. Suka karena bisa main bareng teman ya. Ya. Yang tidak disukai? Ya, susah aja atur waktu kan. Karena sering main kan kayak jadi terlalu itu apa ya, kecanduan gitu, dikit-dikit kecanduan. Jadi kurang atur waktu. Oke, jadi itu yang nggak disukai ya? Iya, jangan tahu. Nggak disukai karena kecanduan, karena susah atur waktu ya? Wah, Iya. bagus, mantap ya. Jadi sudah menyadari, jadi poin plusnya karena sudah menyadari, jadi bisa melakukannya. Bisa tahu dan maksudnya supaya ada antisipasi untuk bagaimana supaya nggak terjebak di hal demikian. Yang lain? Vincent. Oke, kalau saya sih bisa kayak bersosialisasi sama teman gitu ya. Cuma Jadi, kadang kayak ada kata kasar yang keluar mungkin kalau di game itu. oke, berarti yang disukai itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman ya. Baru yang tidak disukai karena di game itu terkadang keluar kata-kata kasar, begitu ya Vincent? Iya. Oke, ya, terima kasih jawabannya. Pak Ketua Remaja. Shalom, Ketua Remaja Shalom. Gimana nih, Jan? Ya, apa yang disukai dari game online dan apa yang tidak disukai? Oke, yang disukai dari game online. Paling dari kemenarikan yang game itu punya sendiri. Kayak mungkin gamenya punya fitur yang bikin kita tertarik, entah dari
karakternya, warna-warnanya yang bikin itu menarik sehingga buat kita apa ya makin suka terus main tiap hari, semakin hari gitu-gitu. Kalau terkait yang tidak disuka dari game online, banyak sih tergantung gamenya ya. Kayak semisal kalau misalnya gamenya bertarung, ya mungkin kita bakal nggak sukanya karena kalah terus. Kalau misalnya gamenya yang kayak apa ya, selain bertarung kayak gamenya misalnya yang lain-lain selain bertarung, mungkin itu yang kita bakal kurang suka itu gara-gara gamenya gitu-gitu terus. Jadi kayak monoton tiap hari melakukan hal yang sama di game itu. Oke, oke, siap, ya. Terima kasih ya. Jadi yang disukai itu dari tampilannya, dari karakternya, itu jadi memanjakan mata, sehingga ya itu jadi tertarik, jadi suka main setiap hari. Kira-kira begitu ya. Yang nggak disukai, ya salah satunya kalau pertarungan itu bisa kalah terus, yaitu nggak disukai. Dan juga mode gamenya, mode begitu-begitu, sehingga bisa sampai bosan, cepat bosan. Jadi itu yang nggak disukai ya. Coba kalau dia petualangan atau apa, atau ada banyak hal yang lain itu mungkin lebih menarik dan bikin nggak bosan dan bisa jadi suka ya. Kira-kira begitu ya, Ryan, begitu ya? Iya benar Chandra. Ya, oke, siap. Ya, jadi terima kasih ya untuk pendapatnya teman-teman sekalian, sudah share, sudah sharing. Yang lain, saya pikir mungkin jawabannya mirip-mirip lah dengan teman-teman yang sudah jadi volunteer untuk boleh menjawab dua pertanyaan ini. Nah, kalau saya tanya sekali lagi ya, yang paling terakhir saya tanya. Kan tadi kan sudah bilang kan apa yang disukai, apa yang tidak sukai. Nah, sekarang dari teman-teman punya pemikiran itu yang kan ada yang suka dengan game karena ini, ada yang nggak suka karena ini. Sekarang pertanyaannya jadi ini game online ini bisa dimainkan atau enggak? Boleh dimainkan atau tidak? Jawabnya saya nggak tanya alasan, saya cuma jawab boleh atau tidak, itu aja. Siapa ini? Tadi Hover ya, Hoven. Ya, jadi boleh atau enggak main? Nggak kedengaran. Sekali lagi. Hah? Boleh, oke. Grace? Grace? Catherine? Boleh, Chan. Boleh, oke. Atau tegas ya, boleh. Julio. Hah? Boleh, asik. Jadi teman-teman semua menjawab boleh. Nah, saya nggak tanya alasan, saya cuma tanya boleh atau tidak boleh. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang game online, nah, game online itu pertama kali ada tahun berapa sih sebenarnya? Teman-teman. Nah, menurut sumber yang saya dapat, bahwa game online ini pertama kali itu muncul sekitar tahun 1960-an. Jadi dari tahun 60 ya, kalau mau pikir-pikir, berarti sekarang sudah sekitar 2022, berarti sudah sekitar 62 tahun yang lalu. Game online ini ada. Tapi tentunya karena dia tahun 60, internet belum berkembang dan lain sebagainya, tentunya game ini nggak semua orang bisa punya akses dan lain sebagainya. Tapi menurut sumber yang saya dapat bilang itu sudah ada dari tahun 1960. Nah, kemudian game online ini dia mulai booming di sekitar tahun 90-an. Ya, ini masa-masa apa teman-teman baru mulai lahir ini kayaknya. Ya, atau tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Kalau kalian remaja ini berarti tahun 2000-an. Jadi masa-masa sebelum kalian lahir. Tapi ini saya sudah lahir di tahun 90-an. Jadi dia booming di tahun 90-an. Kenapa dia sampai booming di tahun 90-an? Karena di tahun 90-an ini internet itu semakin berkembang. Internet itu semakin ada, semakin berkembang sehingga dia booming di tahun 90-an. Nah, game online ini adalah
satu permainan virtual yang dilakukan dengan menggunakan sambungan internet. Nah, maka dari itu ya, dia booming tahun 90 karena ya namanya online, namanya game online. Ya, kalau kita dulu waktu masih kecil biasanya game-game tradisional ya, game-game tradisional yang lompat tali gitu. Tapi kalian sudah nggak tahu, zaman kalian sudah nggak, zaman saya yang masih merasakan itu. Nah, tapi kalau bicara online, ya pasti itu menggunakan sambungan internet karena dia online. Nah, jadi ini sekedar sedikit pemahaman ini mengenai game online yang bicara tentang historinya, bicara tentang sejarahnya. Jadi bukan baru ada sekarang, bukan baru booming dari sekarang, banyak sekarang, tetapi dia itu sudah booming dari tahun 90-an, bahkan dia ada dari tahun 60-an. Tentunya gamenya itu game yang belum secanggih sekarang, belum semodern sekarang, belum sebagus sekarang. Tapi itu hanya permainan yang bahkan bisa dikatakan itu sangat ketinggalan zaman yang waktu 60-an itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya melihat ada beberapa game-game online yang terkenal. Nah, tentunya dari apa yang saya tampilkan ini bukan berarti cuma 7 ini yang game online terkenal. Sedangkan game ada yang teman-teman suka, mungkin yang teman-teman yang sedang main gamenya terus mengatakan, oh ini nggak terkenal. Bukan. Tapi ini yang cuma dari sudut pandang saya melihat bahwa ada beberapa game online terkenal. Yang pertama itu Minecraft. Nah, Minecraft kan kita sudah tahu bersama ya ini ya, teman-teman mungkin ada yang main game ini. Kemudian PUBG Mobile. Nah, siapa sih yang nggak tahu? Pasti ini rata-rata dari kita mungkin nih main game ini. Kemudian Mortal Kombat. Nah, Mortal Kombat ini juga satu game online yang sangat terkenal, yang digandrungin oleh banyak orang. Kemudian ada juga game online Free Fire. Free Fire ini juga hampir mirip dengan PUBG ya. Dan saya juga percaya pasti banyak orang yang main game ini karena game-game yang terkenal. Baru Fortnite. Fortnite ini juga salah satu game yang terkenal, yang memiliki banyak pendukung, yang memiliki banyak pemain yang setia, yang sering main game ini. Baru kemudian ada game Mobile Legends. Mobile Legends ini pasti saya yakin pasti teman-teman tahu dengan game ini. Bahkan ada beberapa anak-anak remaja kita yang sering main ini. Saya sering main push rank bersama-sama ya. Baru kemudian ada Clash Royale. Nah, ini juga salah satu game yang sangat terkenal. Nah, kenapa saya nggak ambil game COC? Karena saya melihat game COC itu sudah mulai tidak terkenal. Jadi karena game COC itu kan sudah bisa dikatakan sudah mulai ketinggalan zaman, sehingga saya ambil yang Clash Royale. Ya, sama-sama dengan COC. Jadi satu developer dengan COC. Nah, teman-teman dari game yang terkenal ini, adakah yang teman-teman main? Ada ya? Pasti kita ada ya yang main game ini. Atau mungkin juga ada yang teman-teman suka tapi nggak tertera di layar. Itu bukan berarti nggak terkenal, tapi juga merupakan satu game yang terkenal. Cuma saya nggak publish di sini. Nah, ini beberapa game online yang terkenal sampai dengan saat ini. Nah, kemudian teman-teman, karena kita semua ini pernah main game online, khususnya game online, dan juga bahkan tadi sedikit sharing dari teman-teman sekalian, beberapa orang yang sudah sharing bilang ada yang dia sukai dari game online, bla 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 bla, yang tidak disukai dari game online itu bla 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 bla. Bahkan ketika saya tanya, jadi game online ini apakah boleh atau tidak boleh untuk dimainkan? Ternyata perwakilan dari teman-teman ada sekitar 3 orang itu jawab bilang boleh. Dan saya yakin pasti di antara kita ini 14 orang ini kemungkinan besar 14 orang ini pasti akan bilang boleh main.
Nah, karena kita punya pemahaman, kita punya pemikiran bahwa game online itu boleh untuk dimainkan, maka kita perlu dulu tahu dampak-dampak dari kita bermain game online. Apa sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari kita bermain game online? Nah, saya membaginya ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama dampak positif dari bermain game online, dan kemudian yang kedua adalah dampak negatif dari bermain game online. Nah, dampak positif dari bermain game online apa saja sih? Saya melihat yang pertama tentang jejaring. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bermain game online, maka kita akan jejaring pertemanan kita itu akan terbuka lebar. Gitu. Karena tadi kan game online itu adalah satu permainan yang mempertemukan antara player A dengan player B, dengan player C, dengan player D. Jadi itu merupakan akhirnya di satu komunitas yang besar, dan itu menjadi satu dampak yang positif. Karena dengan kita bermain game online, maka kita akan bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia. Ya, nggak hanya terbatas di Indonesia, tetapi kita akan menemukan, kita akan bertemu walaupun hanya melalui dunia maya atau dunia game, tapi kita akan bertemu dengan orang-orang dari segala penjuru dunia. Kita yang main game sekarang, detik ini, umpamanya contoh yang main game sekarang detik ini di Balikpapan, tapi kalau game itu juga diakses oleh orang yang ada di Korea, maka kita bisa membuka satu jejaring untuk kita bisa dapat teman. Nah, melalui game online. Di Eropa ya juga sama gitu. Jadi ini bisa pintu pertemanan itu bisa terbuka lebar, kita bisa berjejaring, bisa kenal dengan si A, si B, si D, itu hanya karena game online. Dan saya melihat bahwa ini merupakan satu dampak positif. Ya, kalau nggak ada game online kan kita susah akan berteman dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Mungkin kita hanya bisa dapat teman yang jaraknya dekat dengan kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin di sekolah kita hanya jejaring kita, hanya pertemanan kita hanya sebatas di situ. Tapi dengan adanya game online, kita bisa berteman dengan orang yang ada di luar Indonesia. Terbuka lebar itu sekarang dengan game online. Game online itu membuka pintu supaya kita bisa berteman dengan banyak orang. Dan dari pertemanan itu pun, itu salah satu dampak positif yang saya lihat, yaitu kita bisa belajar bahasa asing. Betul nggak ya? Jadi ada teman-teman yang karena game online, itu bisa mempelajari bahasa asing. Nah, contohnya ya bahasa Inggris. Jadi game-game yang kita akses itu kebanyakan itu dia pakai bahasa Inggris. Jadi dari menu-menunya itu bahasa Inggris, ya kita bisa belajar. Oh, ini bicara tentang apa sih? Ini, oh bicara tentang, oh ini berarti disuruh masuk ke ini, disuruh masuk ke ini. Dan bukan cuma itu, bukan cuma gameplaynya itu dalam bahasa Inggris, tetapi juga teman kita yang ada di Eropa itu yang pakai bahasa Inggris, kita saling chatting, ya mau tidak mau kita mesti mempelajari bahasanya. Dia ngomong apa ya ini supaya nyambung. Ya, maka dari itu kita cari, kita pakai Google Translate atau kita pakai kamus Inggris Indonesia, sehingga itu perbendaharaan kata kita, kosakata bahasa asing, bahasa Inggris contohnya itu kita semakin banyak kosakatanya. Jadi itu melatih kita untuk bisa berbahasa asing, melatih kita untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar dan juga mungkin bahasa yang lain. Jadi itu bukankah itu merupakan satu dampak positif. Saya melihat dampak positif dari game online ya seperti demikian, membuka pertemanan yang semakin banyak dan juga bisa mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya. Kalau kita ketemu dengan orang yang main game itu ternyata bahasa Mandarin ya, terus dia setting pakai bahasa Mandarin, ya mau tidak mau kita mesti belajar supaya bisa nyambung. Demikian juga dia. Kalau kita bilang ya kita nggak terlalu fasih bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa Indonesia, mungkin dia akan cari bahasa Indonesia yang ditranslate ke
bahasa Inggris. Jadi ini dampak positif yang pertama. Kemudian teman-teman yang kasih Tuhan, Pak, dampak positif yang kedua ini tentang apa? Ya tentang kreativitas. Ya bukankah di dalam game-game online itu bisa menambah kreativitas kita? Ada game-game tertentu, game-game online, khususnya game-game online tertentu, yang bisa melatih kita supaya kita bisa berimajinasi. Tentunya umpama, oh kalau kita main game online yang ini, itu harus butuh satu kreativitas yang tinggi, sehingga itu dari game itu kita bisa meningkatkan daya kreatif kita, sehingga kita bisa berkreasi yang lebih baik lagi. Ya kalau contoh-contohnya itu game-game yang menyelesaikan sesuatu. Kalau menyelesaikan ini, kita harus memikirkan dengan cara bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan game itu. Menyelesaikan itu supaya bisa finish dan lain sebagainya. Nah itu kita harus pakai daya kreativitas kita. Atau kalau main tebak-tebakan juga, nah game online yang ada tebak-tebakan ini, nah itu juga kita butuh daya kreativitas supaya kita bisa menganalisa, kita melihat mana yang musuh, mana yang imposter dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa melatih kita, bisa melatih daya kreativitas kita. Dan bukankah ini saya melihat merupakan satu dampak positif daripada game online. Nah kemudian dampak positif yang lain dari game online, yaitu bisa meningkatkan sportivitas kita. Gitu. Ya kalau game-game yang berhubungan dengan satu tim, ya kita main tim itu dan versus itu, maka terkadang game-game online itu bisa mengembangkan satu sportivitas, gitu ya. Bukan cuma bermain bola kaki, sepak bola yang mereka bilang oh harus menjunjung tinggi sportivitas. Bukan cuma game-game yang seperti demikian, yang bukan cuma permainan-permainan yang seperti sepak bola, bulu tangkis yang bisa meningkatkan sportivitas, tetapi game online pun itu bisa meningkatkan sportivitas. Nah, kita bermain game, kita menjunjung tinggi sportivitas, jangan curang dan lain sebagainya. Itu bisa melatih kita supaya bisa semakin sportif di dalam bermain game, dan juga itu bisa diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah dampak positif daripada game online. Kemudian juga ada satu dampak positif juga yang saya lihat, itu bisa meningkatkan income. Nah, tentunya bagi sebagian orang atau bagi orang-orang tertentu yang ketika dia main game online, kemudian dia main game online yang free, kemudian dia meningkatkan, dia punya karakter sehingga semakin bagus karakter dalam game, ya, karakter dalam game. Jadi bukan karakter pribadi, tetapi karakter dalam game. Jadi ada game-game tertentu yang seperti apa ya, RPG, MMORPG itu kan supaya bisa bermain maksudnya lebih bagus, lebih hebat karakternya, maka kita harus meningkatkan karakter kita kan, dengan cari-cari item-item tertentu, dengan kita mencari senjata-senjata tertentu, sehingga item kita, sehingga karakter kita itu semakin kuat, dan kalau semakin kuat, semakin lebih mudah untuk main, untuk mengalahkan musuh. Nah, ketika kita punya karakter itu semakin bagus karena ada item-item tertentu yang bisa memperlengkapi karakter kita. Nah, karakter itu kemudian bisa dijual, ya, di dalam game online itu terbuka lebar soal begitu. Jadi ada orang bisa bilang begini, oh saya mau beli dong karaktermu, oh boleh, mau beli berapa? Nah, saya mau beli dong senjatamu ini kayaknya bagus, dapat di mana? Saya cari-cari tapi susah gitu, jadi saya mau beli. Nah, bagi orang tertentu, sebagian orang atau segelintir orang, terkadang game online itu bisa dia manfaatkan, bisa dia pakai untuk supaya boleh meningkatkan passive income-nya. Passive income, jadi bisa dapat penghasilan, penghasilan dari bermain game online. Nah, tentu saja ini saya melihat ini merupakan satu dampak positif. Bukan judi ya, beda kalau judi. Kalau judi tentunya bukan dampak positif ini, tapi karena karakter, karena
ada game-game online tertentu yang kita bisa tingkatkan karakter kita dan kemudian kita bisa jual karakter itu merupakan jadi satu income bagi kita. Nah, tetapi teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ini di dalam bermain game online ini bukan cuma ada dampak positif, tetapi bermain game online pun ada dampak negatifnya. Tidak hanya bicara melulu soal dampak positif. Oh, jadi kalau saya main game, berarti dampak positifnya itu banyak. Dan semata-mata cuma dampak positif di main game. Tidak. Tetapi bermain game online pun ada dampak negatifnya. Nah, apa saja dampak-dampak negatif dari bermain game online? Yaitu yang pertama kecanduan. Ya, teman-teman sudah bilang tadi toh, ada yang bilang begini, oh yang saya nggak sukai dari main game online itu nanti bisa kecanduan. Nah, menjadi kecanduan ini merupakan satu dampak dari negatif dari game online. Karena apa? Karena seseorang yang kecanduan bermain game online, maka dia akan menghabiskan seluruh waktunya itu untuk main game. Padahal sebagai manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, dia tidak serta-merta waktunya itu harus dia gunakan untuk main game. Gitu ya. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, 24 jam waktu kita nggak bisa dihabiskan dengan bermain game melulu atau main game semata. Harus ada hal-hal yang lain yang kita lakukan. Ya pergi ke sekolah, membantu orang tua, pelayanan, beribadah, baca kitab, berdoa. Itu kan ada waktu-waktu tertentu yang harus kita gunakan. Nah, kalau orang sudah kecanduan dengan main game, maka dia akan memikirkan atau di dalam pikirannya itu hanya terpikir, oh main game, main game, main game, main game, main game. Jadi sehingga kalau dalam pikirannya itu hanya main game, main game, main game, maka dia akan menghabiskan seluruh waktunya untuk main game. Bahkan kalau nantinya pun ditegur oleh orang tua, oh jangan selalu terus-terusan main game, main game, main game. Maka dia akan timbul satu perasaan yang mungkin jengkel, mungkin marah, mungkin gak suka. Mama ini, papa ini, saya lagi asik main game, saya lagi pingin main game, sudah bilang jangan main, jangan main. Akhirnya kecanduan. Malam-malam bukan waktunya, bukan dipergunakan untuk tidur, waktunya untuk tidur, tapi dipergunakan untuk main game karena kecanduan. Sehingga pada besok pagi mau bangun, ngantuk. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ke sekolah, atau kalau mau ke sekolah pun, itu akibat sudah dipaksa-paksa orang tua, bangun, sudah telat, dan sebagainya. Hari Minggu yang seharusnya ke gereja, pergi persekutuan, karena kecanduan main game, akhirnya nggak ke persekutuan. Jadi bukankah ini merupakan satu dampak negatif? Karena kecanduan bermain game jadi dampak negatif. Bahkan teman-teman, kecanduan ini bisa berujung kepada suatu hal yang nggak baik, yang lain. Yaitu apa? Nah, karena dia kecanduan main game online, dan ternyata waktu dia main game online selalu kalah melulu, maka dia kepikiran, oh saya mau tingkatkan karakter saya dengan saya beli perlengkapannya. Mungkin beli baju sirahnya, beli pedangnya, pokoknya ada item-item tertentu yang bisa meningkatkan karakter dalam game, sehingga dipikir, pakai jalan pintas, oh saya beli aja. Nah akhirnya beli apa? Beli pakai kartu kredit orang tua, mungkin dia tahu, oh papa pernah simpan kartu kredit dompet, ambil, akhirnya dia pakai beli. Atau dompet digital, OVO, GoPay, ShopeePay, bisa pembayaran pakai itu kan, atau pergi ke Indomaret, bisa bayar pakai itu untuk meningkatkan karakternya. Akhirnya apa? Akhirnya ya pakai itu semua yang seharusnya nggak boleh dipergunakan untuk itu. Hanya karena apa? Hanya karena dia kecanduan main game online. Ini adalah dampak negatif. Kalau teman-teman baca, tapi bukan di Indonesia, di luar negeri itu pernah seorang anak itu
memakai kartu kredit orang tuanya sehingga tagihannya itu membengkak sekali. Tagihan itu banyak sekali, dia pakai cuma apa? Cuma pakai untuk game online. Nah, bukankah itu nantinya akan menyusahkan orang tua, akan merepotkan orang tua hanya karena dia kecanduan main game online. Kemudian dampak negatif yang lain. Dampak negatif yang lain juga itu bisa menimbulkan kekerasan. Nah, walaupun tidak semua game online itu menampilkan tentang kekerasan, tetapi ada survei, dari salah satu lembaga yang tentunya kredibel, yang kredibilitasnya itu terpercaya. Nah, mereka itu melakukan survei, ternyata akibat daripada game online itu menyebabkan tingkat kekerasan itu meningkat. Ya, jadi ada game-game online tertentu yang menunjukkan tentang kekerasan, ya, ya seperti perkelahian, pertempuran, yang apa smackdown dan lain sebagainya, sehingga karena orang itu terlalu banyak main game online dan melihat yang model-model demikian, mereka praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kekerasan itu semakin meningkat. Kekerasan terhadap anak atau kekerasan anak terhadap anak, ya sesama anak-anak lah gitu. Jadi itu merupakan satu dampak negatif, dampak nggak baik dari game online. Yang lain juga dampak negatifnya itu di dalam dirinya itu menjadi seorang yang antisosial. Karena kenapa, teman-teman? Karena dia menghabiskan waktunya itu hanya bermain game online. Jadi karena dia bermain game online, artinya dia jadi orang antisosial. Jadi orangnya jadi tidak bisa jadi bisa menimbulkan meningkatkan sosialnya. Bukan jadi seperti demikian. Jadi antisosial. Jadi tidak mau lagi bersama-sama dengan orang lain. Kalau ada dalam satu perkumpulan, dia kecenderungan untuk menyendiri, kecenderungan untuk nggak mau dengan rame-rame, nggak mau dengan banyak orang. Jadi seorang yang antisosial karena terlalu banyak bermain game online. Jadi ini merupakan satu dampak negatif. Tapi kan tadi dibilang, bisa ada jejaring pertemanan, bisa mendapatkan teman banyak orang, bahkan bilang bisa belajar bahasa asing. Iya, hanya di dalam game online. Kalau dalam game online itu dia sosialnya itu tinggi, jiwa sosialnya itu tinggi. Bisa bicara banyak hal dari A sampai Z, dia itu bisa bicara. Tetapi di dalam kehidupan real, di dalam kehidupan nyatanya itu, yang dia ketemu dengan orang, jadi orang yang antisosial. Nah, ini dampak yang nggak baik. Ini dampak negatif. Itu banyak orang ya, banyak orang kalau online itu dia jago, dia bisa menunjukkan perhatiannya, bisa jadi seorang yang punya jiwa sosial tinggi. Tapi cuma di online, cuma di dunia maya. Tetapi kalau dunia yang real, jadi orang yang antisosial. Nah, ini dampak negatif dan itu bisa terjadi kepada siapa saja yang terlalu banyak main game online, bisa menimbulkan seseorang yang antisosial. Kemudian dampak yang negatif yang lain, itu game online itu bisa menyebabkan seseorang itu terserang beberapa penyakit. Loh, kok bisa? Kok bisa, Tuan? Bisa. Salah satunya mata. Gitu. Karena terlalu banyak main game online, pakai handphone, main game online, artinya apa? Matanya rusak. Matanya nggak baik. Baru juga bisa menyebabkan itu apa? Gangguan saraf pada tangan, jadi kaku dan lain sebagainya. Itu karena dia bermain game online yang terus-terusan. Akhirnya saraf tangannya jadi nggak baik. Bahkan juga ada banyak-banyak penyakit yang lain, teman-teman bisa lihat. Itu bisa dia tiba-tiba kejang-kejang karena terlalu banyak main game itu sampai lupa makan, bisa sakit mah dan lain sebagainya. Nah, ini semua teman-teman adalah dampak-dampak negatif daripada game online. Dampak-dampak yang negatif, dampak-dampak yang nggak baik dari game online. Nah, jadi sekarang teman-teman,
dari kedua dampak ini, jadi game online ini bisa dimainkan atau enggak ya? Dari dua dampak ini. Kalau kita bilang, oh bisa bisa main, tetapi ada dampak negatifnya ternyata dari game online. Kalau kita bilang nggak boleh main, ada dia punya dampak positif dari game online. Nah, jadi boleh main atau tidak main game online? Nah, saya mau jawabnya dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita filter dari bermain game online. Yang tentunya kita bisa lihat dari firman Tuhan. Yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Firman Tuhan bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau mau bilang bermain game online diperbolehkan enggak? Nah, firman Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan. Berarti benar, boleh. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi teman-teman perlu lihat, apakah bermain game online ini berguna bagi saya? Kalau berguna bagi saya, ya silakan, berarti boleh. Tapi kalau teman-teman lihat, oh saya bermain game online ini nggak berguna bagi saya. Karena apa? Karena ternyata dengan bermain game online, saya mengabaikan hal-hal yang lain. Ya contoh sekolah. Artinya gara-gara main game online sudah terabaikan sekolah. Nah berarti nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun firman Tuhan bilang segala sesuatu itu diperbolehkan. Walaupun dia bilang segala sesuatu diperbolehkan, tetapi ternyata nggak berguna bagi kita, berarti dihindari. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi teman-teman lihat, apakah dengan bermain game online ini membangun kerohanian saya? Apakah dengan bermain game online ini saya semakin dekat dengan Tuhan? Melalui game online ini saya bisa semakin dekat dengan Tuhan? Nah, berarti itu boleh. Tapi kalau bermain game online itu sudah menjauhkan kita dari Tuhan, maka dihindari. Maka tidak boleh. Gitu. Berarti tidak boleh. Jadi yang akan menjawab ini adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa merenungkan di bagian mana game online ini apakah diperbolehkan atau tidak boleh, apakah bisa dimainkan atau tidak bisa dimainkan, teman-teman kembali lagi merefleksikan dalam diri teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman tanya saya, apakah boleh atau tidak, maka saya akan jawab boleh. Main game online itu boleh, tetapi di dalam satu batasan-batasan tertentu. Tidak boleh bablas, nggak boleh bermain terlalu bablas dengan game online. Boleh, tetapi di dalam satu batas-batas tertentu. Nah, kalau teman-teman tanya apakah saya juga main game online, ya saya jawab iya, saya juga main game online. Gitu. Tetapi ada batas-batas tertentu. Nggak boleh sampai bablas, sampai terus-terusan main game online. Nah, sehingga teman-teman, dari bagian ini teman-teman perlu pikirkan dua hal. Kalau teman-teman mau bermain game online, maka teman-teman perlu memikirkan dua hal. Apa kedua hal itu? Yang pertama adalah soal penggunaan waktu. Soal penggunaan waktu ini teman-teman mesti memikirkan dengan baik. Karena bermain game online ini akan menguras waktu kita, akan menghabiskan waktu kita, maka kita harus pikirkan tentang penggunaan waktu ini. Dan kemudian yang kedua adalah kita harus mengerti tentang kehendak Allah. Jadi dua hal ini yang perlu teman pikir-pikir, yang perlu teman-teman pikirkan untuk memutuskan apakah game online ini sebatas mana itu masih berguna bagi saya, sebatas mana masih diperbolehkan bagi saya untuk main game online. Kalau sudah lebih daripada itu, sudah nggak boleh, dihindari. Ya, soal penggunaan waktu dan juga soal bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Nah, ada ayat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi teman-teman di sini
dikatakan ada dua orang. Ada dua model, dua macam orang. Yang pertama orang arif, yang kedua orang bebal. Bagaimana kita menentukan bahwa orang itu termasuk sebagai orang arif dan atau orang itu dikategorikan sebagai orang bebal? Nah, bagaimana menentukan bahwa oh saya ini sudah bisa dikategorikan sebagai seorang yang arif? Oh saya ini bisa dikategorikan sebagai seorang yang bebal. Bagaimana menentukan hal itu? Yaitu bisa dilihat dari bagaimana kita menggunakan waktu kita dan bisa dilihat bagaimana kita mengerti tentang kehendak Allah. Nah, apakah saya termasuk sebagai seorang yang arif? Ya, itu bisa ditentukan dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Nah, apakah kita menggunakan waktu kita ini hanya melulu main game? Oh, berarti kita bukan orang yang arif. Berarti game itu sudah menjadi satu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dan kalau tidak baik, sudah sampai taraf tidak baik, maka kita harus tinggalkan itu. Kemudian juga yang kedua, yaitu juga bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah. Gitu. Nah, apakah dengan bermain game online itu, maka kita semakin bertumbuh, kita semakin mengerti kehendak Allah. Nah, contoh-contoh praktis saja ya, contoh praktis ya. Ada orang-orang tertentu yang dia punya apa istilahnya ya, dia punya bukan cuma sekedar hobi, dia bukan cuma hobi main game, tetapi menjadi suatu pekerjaan. Ya, pekerjaannya itu main game. Ada ya nggak? Ada ya. Kita kan tahu bersama tuh banyak orang tuh yang profesinya dia memilih profesi itu sebagai pro player, pemain pro. Nah, khususnya di dalam game online. Nah, teman-teman kan punya cita-cita tuh. Teman-teman semuanya kan punya cita-cita tuh. Ada yang punya cita-cita menjadi dokter, ada yang punya cita-cita menjadi PNS, ada punya cita-cita menjadi arsitek, ada punya cita-cita yang menjadi ekonom, akuntan, dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang, itu tambah lagi dengan satu, yaitu game online. Jadi ada orang yang punya cita-cita menjadi game online. Nah, kalau dia punya cita-cita menjadi game online, dan dia sudah menggumulkan dengan benar bahwa oh iya, saya dalam hidup saya ini, saya cita-cita menjadi game online. Nah, tentunya dengan dia punya cita-cita jadi game online itu melalui game online yang dia tekuni, itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka itu bukan suatu hal yang salah. Gitu. Itu bukan suatu hal yang berarti game online itu tidak boleh untuk ditekuni. Ya, bukan demikian. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita bilang begini, kalau kita pukul rata ya, oh nggak boleh, game online nggak boleh. Nah, maka berarti nggak ada orang Kristen dong yang menekuni game online. Sedangkan developernya itu kan juga ada orang-orang Kristen di dalam. Dan bahkan saya bisa katakan juga ada orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan di dalamnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang terjun sebagai profesinya di dalam apa? Mengembangkan game online dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia sudah terjun di dalam, berarti seharusnya juga ada orang-orang Kristen yang menekuni game online, yang bisa menjadi profesinya di dalam main game online. Intinya, yang penting dia betul-betul mengerti akan kehendak Tuhan dalam dirinya. Oh, Tuhan panggil dia sebagai pemain game online. Maka kalau dia menggumulkan hal itu dengan sungguh-sungguh dan kemudian dia jatuh pada pilihan itu bahwa saya ini mau jadi pemain profesional di dalam game online, maka silakan. Berarti game online itu bukan satu hal yang salah, bukan satu hal yang keliru. Cuma kita perlu memikirkan bahwa ada banyak sekali orang-orang Kristen yang salah di dalam memaknai game online ini. Artinya apa? Artinya karena dia salah,
ya jatuh kepada hal-hal demikian yang tadi, jatuh kepada kecanduan main game, juga dampak-dampak yang lain, pakai kartu kredit orang tua, sehingga tagihannya membengkak dan lain sebagainya, ya bisa membagi waktu dengan baik, sehingga akhirnya semua diisi dengan bermain game online. Nah, berarti itu sudah salah, itu sudah keliru. Berarti itu sudah nggak boleh lagi, harus menjauhi daripada game online. Tetapi kalau orang yang betul-betul mengerti, oh Tuhan panggil saya supaya saya bisa berkarya di dalam game online. Nah, berarti silakan, teman-teman silakan menekuni game online itu. Tetapi poinnya sekarang kembali lagi ke diri teman-teman kalian. Saya pada posisinya bukan melarang dan juga bukan mengiyakan. Tetapi kalau tadi kan pertanyaan tadi kan boleh atau tidak kan, saya jawab bilang ya boleh, kalau bagi saya boleh, tetapi ada batas-batas tertentu, nggak boleh bablas gitu. Tapi kalau itu tanya boleh, tapi kalau sekarang tanya apakah contoh menganjurkan untuk supaya kita menekuni game online, oh saya bilang enggak. Saya bilang saya nggak bisa jawab iya, nggak bisa jawab tidak, tetapi bagaimana teman-teman menggumulkan itu, menggumulkan supaya betul-betul mengerti di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya dia. Nah, untuk supaya teman-teman bisa jawab itu, nah saya kasih teman-teman ini beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Nah, kalau teman-teman bisa jawab ini, beberapa pertanyaan ini, maka ya berarti silahkan. Berarti teman-teman boleh menekuni akan game online ini. Yaitu yang pertama, apakah dengan main game online itu dapat memuliakan Allah? Nah, kalau teman-teman tanya, contoh bagaimana contoh cara memuliakan Allah itu main game online? Bukankah main game online kan kita bermain game? Bahkan ada game-game online tertentu yang pertarungan, yang berkelahi, yang berantem. Nah, ya pastilah itu nggak bisa memuliakan Allah. Nah, atau bagaimana cara memuliakan Allah dalam main game online? Nah, cara memuliakan Allah melalui game online itu ada banyak hal ya. Ya, banyak hal. Jadi, melalui main game online itu teman-teman bisa semakin mengagumi Tuhan. Luar biasa ya Tuhan. Tuhan bisa ciptakan manusia yang dia punya kepintaran, dia bisa bikin game online ini, sehingga game online ini bisa bermain, bisa banyak orang main. Jadi akhirnya melalui game online itu kita bisa memuliakan Allah. Nah, itu berarti ya silahkan kalau teman-teman bisa memuliakan Allah dari main game online, ya berarti silahkan. Atau dari main game online itu teman-teman yang menekuni ya, yang jadi profesi main game online kan teman-teman bisa dapat penghasilan kan, dapat income kan dari main game online karena teman-teman menekuni, karena teman-teman jadi profesi teman-teman nantinya. Nah, mungkin kalau sekarang kan teman-teman masih pelajar, tapi nantinya ketika teman-teman menekuni game online jadi profesi game online, nah bagaimana cara memuliakan Allah melalui game online? Ya dengan penghasilan teman-teman yang teman-teman dapat dari game online, teman-teman pakai untuk membantu orang lain, membantu orang yang membutuhkan, teman-teman bagi itu penghasilan teman-teman, ya itu kan bukankah itu bisa jadi suatu hal yang memuliakan Allah. Nah, ini teman-teman perlu untuk memikirkan. Baru kemudian, apakah penguasaan diri itu masih ada dengan teman-teman main game online? Oh, saya masih bisa menguasai diri saya ketika saya main game. Jadi saya bisa membatasi, oh satu hari ini dalam 24 jam, saya itu main game online itu hanya 15 menit. Saya mau main game online. Kalau sudah lewat 15 menit, saya nggak mau. Saya langsung lepas handphone itu, saya langsung lepas game online, saya langsung ganti ke mengerjakan yang lain. Oh, berarti kan teman-teman bisa menguasai diri. Nah, kalau teman-teman masih bisa menguasai diri ketika teman-teman main game online, berarti saya bilang ya silakan, boleh. Tapi, aduh saya kalau sudah main game online tuh susah loh saya untuk menguasai diri saya. Saya sudah pakai target kan, oh main cuma 15 menit. Tapi ketika lewat 15 menit, aduh nggak bisa loh, nggak bisa. Saya mesti lanjut. Bahkan lanjutnya itu bukan 1 jam, bukan 2 jam, bahkan sampai 8 jam, bahkan sampai 10 jam, bahkan sampai 12 jam, bahkan sampai 14 jam. Aduh, berarti itu teman-teman di dalam kategori nggak boleh main game online. Karena ketika teman-teman main game online, teman-teman tidak ada penguasaan diri, terutama dalam hal waktu. Kebablasan main terus, berarti nggak boleh. Baru kemudian yang ketiga, apakah bermain game online bisa membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan? Nah, kalau
bermain game online itu bisa membuat kita itu semakin cinta Tuhan, bermain game online itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, maka ya masih boleh, silakan. Tapi kalau saya main game online itu, saya kan sekolah dari Senin sampai Jumat saya sekolah. Nah, Sabtu itu saya libur. Dan libur itu saya pakai untuk main game. Bahkan sampai tengah malam saya main game. Sehingga besok nggak bisa bangun, ngantuk dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak pergi ke persekutuan remaja Shalom dan persekutuan remaja Philadelphia. Nah, berarti dengan main game itu kita nggak semakin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kalau kita pada keadaan seperti demikian, posisi seperti demikian, berarti nggak boleh main game online. Karena game online itu membawa kita tidak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baru pertanyaan keempat, apakah dengan bermain game online akan membuat kita lebih menuruti kehendak sendiri atau kehendak Allah? Ya teman-teman pikir ya, kalau main game itu kan kehendak Tuhan kan itu kita mesti teduh, kita mesti berdoa, kita mesti baca Alkitab. Tapi ketika kita main game, waduh, kita lebih menuruti keinginan sendiri, kehendak sendiri. Saya tetap mau main game, belakangan dulu baca Alkitab, belakangan dulu berdoa, belakangan dulu saat teduh, nanti. Lebih menuruti keinginan sendiri ini main game. Nah, kalau itu yang terjadi, kita main game itu semakin membuat kita menuruti kehendak kita daripada kehendak Tuhan, ya masih no. Game online, no. Masih jangan main game online. Baru kemudian yang kelima, apakah dengan main game online bisa membuat saya semakin berfokus kepada hal-hal yang bersifat kekal? Ini sulit. Kebanyakan game online itu akan membawa kita bukan lagi berfokus kepada hal-hal yang bersifat kekal, tetapi akan membuat fokus kita kepada hal duniawi. Apalagi kalau game online itu sudah bisa membuat kita ada penghasilan, ya seperti saya bilang tadi ya, ada penghasilan, dapat income dari game online, yang pasti sudah melupakan hal-hal yang bersifat kekal. Yang kita kejar yaitu hal-hal duniawi, itu uang, kan dapat uang dari main game online, makin senang. Akhirnya yang kita kejar itu game online, bukan yang kita kejar yang bersifat kekal. Ya, bersifat kekal apa ya? Termasuk yang tadi yang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita bersekutu kepada Tuhan, bagaimana kita memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, bagaimana kita memikirkan supaya kita bisa pekabaran Injil, mengabarkan Injil, itu kan hal yang bersifat kekal. Tapi karena bermain game online, itu sudah mengalihkan dari fokus itu kepada fokus-fokus secara duniawi, hal-hal yang dalam duniawi. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kalau itu game online itu bisa membawa kita kepada hal yang demikian, fokus kita bukan lagi kepada yang bersifat kekal, maka berarti jangan main game. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau sharing dari kelima hal ini, kira-kira teman-teman di posisi mana? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah mau tutup. Saya ingin dengar ya satu sharing dari Pak Ketua aja, Pak Ketua Shalom. Apa? Gimana, John? Dari 5 bagian ini. Dari 5 hal ini ya. Iya. Supaya kalau dari 5 hal ini maksudnya kita bisa merefleksikan diri kita ini, berarti kita ini boleh main game atau nggak boleh main game. Gitu. Atau kita mesti kurangi main game. Atau sama sekali saya masih dalam batas-batas yang wajar. Supaya membantu teman-teman yang lain juga boleh memikirkan apakah saya di posisi yang sama dengan Pak Ketua atau enggak. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri sih, pas saya bermain game online itu ya mungkin ada kalanya saya lupa waktu, tapi puji Tuhannya saya masih ingat untuk beribadah, untuk berdoa. Tapi mungkin ada ya suatu kala pas saya di mana
waktu ada apa ya, saat main game online itu terus-terusan dan Itu mungkin sering, pernah juga itu sering kayak Pak Ketua. jadi, hah? Itu Gimana, sering, Chan? itu sering, sering yang lupa Hmm, waktu. ya kadang sih. Oh kadang yang Soalnya masing-masing akhir-akhir ya. ini udah mulai jarang main juga. Oh oke, ya ya ya. Nah, jadi mungkin ada emang apa dulu tuh kayaknya emang pernah ada suatu kala di mana pas main game online itu ada lupa untuk melanjutkan renungan tiap tiap Nah, hari. Dulu itu kan ada hmm, ya program baca Alkitab tiap hari. nah, Mungkin pernah itu gara-gara apa ya, terus keterusan main game. kebablasan. Jadi ya akhirnya ya lupa untuk apa ya, meluangkan waktu untuk Tuhan. Hmm. Ya tapi ya mungkin sekarang sih udah enggak ya. Oh, puji Tuhan Jadi ya. sekarang nggak terlalu fokus juga ke game online. Kalau main game paling saat bener-bener waktu luang, Nah, mengisi kekosongan. Tapi hmm, juga tetap ingat Tuhan. oke. Hmm. Udah? Ah, oke. Sudah ya Pak Ketua? Ya sudah, kayaknya sudah. Ya, nah, terima kasih untuk sharingnya. Nah, jadi kan teman-teman bisa bisa dapat gambaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Rian. Gitu. Jadi dulu pernah ada masa-masa yang kebablasan lah, tapi nggak sering katanya, cuma kadang-kadang gitu. Dan sekarang juga sudah jarang main game online. Jadi penguasaan diri ada, lebih memikirkan untuk sesuatu hal yang bersifat kekal, jadi lebih mengutamakan yang ini daripada main game online. Nah, tetapi kan bukan berarti sama sekali nggak main toh, kan ada waktu-waktu yang main. Maka dari itu saya bilang tadi, yang saya bilang, apakah game online itu harus kita tolak mentah-mentah? Oh jangan main, nggak boleh main karena game online itu cuma merusak generasi muda. Nah, saya nggak di posisi itu. Bagi saya, game online itu eh, tidak merusak secara total gitu. Karena kan ada dampak-dampak positif yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, cuma kebanyakan dari kita itu yang salah memaknai, dari kita itu yang salah karena sudah main game online sampai sudah lupa segala-galanya. Dan juga di dalam hal kerohanian karena main game sampai sudah nggak pikirkan lagi Tuhan, sudah nggak bertumbuh lagi dan sebagainya. Nah, kalau sudah di posisi itu, maka kita sekarang ini butuh terapi. Kita butuh untuk supaya game online itu dihindarkan dulu, disingkirkan dulu sama sekali. Karena apa? Berarti kita sudah dalam tahap kecanduan. Berarti kita sudah dalam tahap yang game online itu menguasai diri kita. Dan bukankah kalau itu kan bisa dikatakan berhala. Jadi berhala bagi kita game online. Karena yang kita pikirkan game-game online, game itu. Tetapi untuk teman-teman yang memikirkan bahwa oh walaupun saya main game online tetap ada penguasaan diri, tetap saya bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, saya bisa tetap menuruti keinginan Allah, kehendak Allah, fokus saya tetap bisa berfokus kepada hal-hal yang bersifat kekal. Jadi kalau umpama mau PI, ayo PI, saya tinggalkan game saya. Gampang itu game online itu cuma bukan suatu hal yang penting, ini PI yang penting. Nah, dapat memuliakan Allah. Nah, maka berarti ya silakan game online itu belum merusak kita, belum merusak diri kita. Gitu. Dan mudah-mudahan tidak merusak diri kita karena kita tahu porsinya. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memikirkan, teman-teman bisa menggumulkan, dan kemudian bisa menyimpulkan bahwa saya di posisi iya masih bisa main game online, atau saya tidak, harus singkirkan dulu, harus putus dari main game online gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau menggeluti, ya mungkin ada beberapa orang kan yang memikirkan, oh saya mau menggeluti di dalam game online. Maksudnya ini saya mau jadi profesi saya di dalam main game online. Nah, saya mengatakan bahwa nggak salah, nggak salah untuk kita menjadi profesi game online. Tetapi yang perlu kita pikirkan ya kita gumulkan benar-benar. Apakah profesi saya ini nantinya saya mau
jadi profesi main game online, jadi pemain pro player itu apakah itu betul-betul sudah sesuai dengan yang Tuhan mau. Gitu. Jangan-jangan kan panggilan Tuhan bukan di dalam jadi pro player, menggeluti apa game online ini. Jangan-jangan teman-teman dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tapi saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pemain game profesional aja. Nah, berarti itu salah kalau demikian. Mesti gumulkan benar-benar. Gitu. Tapi kalau memang ada yang sudah menggumulkan benar-benar dan terus menggumulkan, karena kan masih sekolahnya terus menggumulkan, maka saya katakan nggak salah kalau jadi pemain profesional, pemain game profesional ya, pemain game profesional. Nah, yang salah kalau kita nggak gumulkan benar-benar, terus ternyata kita berhenti di tengah jalan. Nah, ini teman-teman perlu pikirkan ya, teman-teman perlu pikirkan maksudnya begini. Karena teman-teman suka sekali main game online, terus teman-teman membenarkan, bilang, oh Tuhan tahu saya sudah gumulkan, betul-betul saya mau jadi pemain pemain profesional dalam game online. Jadi ini betul saya sudah gumulkan. Atau teman-teman jalani. Tiba-tiba cuma setengah jalan terus teman-teman pikir begini, oh salah ternyata saya bukan panggilan saya bukan panggilan untuk menjadi pemain profesional. Berarti teman-teman sudah menghabiskan setengah perjalanan hidup teman-teman dalam hal yang salah. Hanya karena apa? Hanya karena sebenarnya suka main game, tapi membenarkan diri bahwa saya panggilannya pemain profesional di dalam game. Nah, maka dari itu harus pikirkan benar-benar. Jangan sampai cuma gara-gara ingin main game online, terus bilang, oh saya mau tekuni itu, saya mau jadi itu, apa panggilan hidup saya itu pemain profesional. Nah, hati-hati. Jadi teman-teman perlu gumulkan dengan benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kami boleh merenungkan bersama-sama mengenai tema lain. Tentunya dengan game online ini tidak serta-merta hanya ada dampak negatifnya bagi kehidupan kami, tetapi pun ada dampak positifnya bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap kami, supaya kami tahu di mana batas-batas kami ketika kami akan bermain game online, di mana kami bisa mengerti di dalam hal penggunaan waktu kami, juga dalam hal kecanduan, apakah kami sudah kecanduan dengan main game online. Kalau itu yang terjadi, maka kami harus menghindar. Kalau itu yang terjadi, maka kami harus menyingkirkan game online, tidak main game online lagi, karena itu sudah merupakan satu dampak yang tidak baik bagi kehidupan kami. Tetapi kalau masih dalam tahap wajar, masih dalam batas-batas yang wajar, maka biarlah game online ini tidak membawa kami semakin jauh dari Tuhan, tidak membawa kami semakin tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tapi biarlah melalui game online ini semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan game online ini kami bisa menjadi satu sarana bagi kami untuk boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bukan cuma dalam jangka waktu yang dekat, dalam jangka waktu pendek, di dalam pergumulan kami, tapi ini merupakan pergumulan yang panjang. Untuk Tuhan kami memohon anugerah Tuhan menyertai kami, supaya kami boleh terus bergumul tentang ini. Tidak ada waktu-waktu tertentu, dan kami tahu bahwa ini tidak merusak kami, hidup kami betul-betul sebagai bagian yang baik yang kita bersama dengan. Terima kasih ya Bapak, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih di pertemuan kami pada malam hari ini. Amin.